dua anggota pimpinan KPK nonaktif, yaitu Saudara Bibit Samad dan Saudara Chandra Hamzah. Kalau itu berkaitan dengan aspek hukum, sebenarnya saya tidak harus setiap saat memberikan pernyataan ataupun respons, tetapi saya ikuti perkembangannya pada hari-hari terakhir ini telah memasuki wilayah sosial dan wilayah politik yang bisa jadi kalau saya tidak memberikan penjelasan menimbulkan mispersepsi maupun keresahan tertentu. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan penjelasan agar masalah ini betul-betul diketahui dan dipahami oleh rakyat secara jelas. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang penahanan seseorang karena sedang mendapatkan penyidikan atau proses pro justisia, selama 5 tahun ini banyak sekali kasus seperti itu. Ribuan kasus penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemutusan tuntutan yang dilakukan oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang sedang disidik, jadikan tersangka, lantas ditahan. Tetapi barangkali hal ini mengemuka karena kebetulan kedua beliau itu adalah anggota atau unsur pimpinan KPK. Dan banyak yang percaya bahwa tidak mungkin pimpinan KPK melakukan kesalahan, apalagi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan korupsi. Itu yang nampaknya menjadi perhatian masyarakat, atau dikaitkan pula dengan isu yang 1, 2, 3 bulan ini beredar di kalangan masyarakat luas tentang yang disebut gesekan atau benturan antara KPK dengan kepolisian. Ya, saya ingin mengulangi yang tadi, kalau yang namanya seseorang ditahan karena dalam proses pro justisia itu selama 5 tahun saya memimpin negara ini banyak, apakah pejabat pemerintah, pejabat negara, jaksa, polisi, anggota DPR, pengusaha, dan banyak lagi. Ya. Jadi sekali lagi tidak unik, tidak khas, hanya 1-2 elemen saja. Berkaitan dengan itu, mari kita sekali lagi dudukkan perkaranya secara benar. Saudara-saudara, perihal penahanan seorang tersangka. Kita tahu bahwa seseorang begitu dijadikan tersangka, dalam proses penyidikan bisa ditahan. Apakah yang melakukan penahanan polisi, jaksa, atau KPK sendiri. Mereka menahan dilindungi oleh undang-undang dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Yang penting bagi kita, yang rakyat harus tahu, alasan penahanan itu harus jelas. Rujukan hukum mana yang dijadikan alasan untuk menahan seseorang. Nah, dalam konteks ini, saya sudah meminta Kapolri untuk menjelaskan kepada rakyat secara gamblang mengapa Saudara Bibit dan Saudara Chandra ditahan. Saya sudah memanggil dan meminta penjelasan kepada dari Kapolri, ya, Jaksa Agung, dan pejabat terkait tadi pagi di kantor saya. Dan telah saya instruksikan untuk hari ini pula pihak kepolisian memberikan penjelasan. Benarkah sebagaimana yang diisukan di luar ada rekayasa? Jelaskan.
Apa benar ada rekayasa? Atau polisi bisa menjelaskan latar belakang dan alasan serta rujukan hukumnya di dalam menahan kedua pimpinan KPK nonaktif itu. Kalau saudara menanya saya, sikap Presiden SBY sendiri bagaimana sih dengan penahanan-penahanan semacam itu? Saya ingin konsisten. Selama 5 tahun ini, pengalaman menyaksikan banyak sekali, terutama dari unsur pemerintah yang saya harap menjalankan tugasnya, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kemudian tidak bisa menjalankan tugasnya karena ditahan. Saya sampaikan bahwa kepada beliau-beliau penyidik ya, apakah polisi, jaksa, dan KPK sendiri, kalau tidak harus ditahan, menurut pendapat saya, tidak harus ditahan. Dengan berpedoman pada asas praduga tidak bersalah, seseorang belum dinyatakan bersalah kecuali oleh pengadilan dinyatakan bersalah. Kalau tidak ditahan, mereka masih bisa bekerja. 3 tahun yang lalu kurang lebih, Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan ditahan oleh KPK. Setelah saya diberitahu, karena tidak perlu izin Presiden, saya menyampaikan apakah harus begitu, langsung ditahan, apakah tetap diperiksa, disidik sebagai tersangka, tapi dia bisa menjalankan tugasnya. Bayangkan kalau pimpinan dan wakil pimpinan daerah kedua-duanya ditahan, lantas siapa yang menjalankan roda pemerintahan di daerah itu? Namun itu seruan saya sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang ingin tidak begitu saja seseorang lantas ditahan. Ya. Tapi kalau polisi, jaksa, dan KPK sendiri dalam banyak hal tetap menahan, ya saya tidak bisa lantas melarangnya. Tidak boleh. Jadi kalau saya sekarang tidak lantas melarang Kapolri jangan ditahan seseorang, minta Jaksa Agung jangan ditahan seseorang, minta kepada KPK jangan ditahan seseorang, ya itu kan harus begitu, bukan ragu-ragu atau mengatakan SBY ragu-ragu. Tidak, saya harus menjaga aturan main sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Dan ini berlaku bagi semua. Tidak pernah dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa saya melarang seseorang untuk ditahan atau saya meminta bebaskan dari tahanan siapapun orang itu. Apakah pembantu-pembantu saya di kabinet, apakah karena saya dari atau saya pembina Partai Demokrat, kader-kader Demokrat, saya larang untuk ditahan, atau saudara dekat saya, kerabat saya. Saya ingin adil dan yang penting siapapun yang melakukan itu betul-betul profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, muncul ini Presiden kok seperti melakukan pembiaran. Saya jadi bertanya, apa yang dimaksudkan pembiaran? Apa? Kalau dikaitkan ada gesekan atau benturan antara kepolisian dengan KPK atau antar lembaga negara, gesekan, Presiden bisa melakukan sesuatu, menengahi, memfasilitasi, mengatasi yang disebut dengan gesekan itu. Pengalaman pada 5 tahun yang lalu, periode pertama saya mengemban tugas, saya telah menengahi dan mengatasi gesekan antara KPK dengan Mahkamah Agung. Pada saat pimpinan Mahkamah Agung Pak Bagir Manan, saya juga pernah menangani, memfasilitasi, mengatasi gesekan antara KPK dengan BPK. Waktu itu pimpinan KPK Pak Taufikur Rahman Ruki, pimpinan BPK Pak Anwar Nasution. 2-3 bulan yang lalu saya juga mengundang kepolisian, Kapolri di situ, kejaksaan, Jaksa Agung di situ, pimpinan KPK waktu itu, lengkap dengan
ya unsur pimpinan lah, untuk tidak ada gesekan antar lembaga. Itu saya lakukan, bahkan secara terpisah saya terima pimpinan KPK beberapa kali, saya terima pimpinan kejaksaan dan kepolisian, supaya saya betul-betul adil, mendengar dari kedua belah pihak, dan jangan sampai betul-betul ada gesekan antar lembaga. Kalau gesekan itu sengketa kewenangan antar lembaga negara, itu bukan domain presiden. Itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ada yang mengatakan mestinya presiden itu mengundang KPK, mengundang kepolisian, sudah saya lakukan. Sebagaimana gesekan antara KPK dengan lembaga-lembaga negara yang lain dulu, saudara-saudara. Tapi kalau yang dimaksudkan pembiaran itu karena saya tidak meminta Kapolri hentikan penyidikan itu, misalnya, jangan ditahan seseorang. Permintaan saya misalkan kepada Kapolri atau Kejaksaan Agung, maka itu, ya, saya melanggar sumpah. Bagaimana mungkin saya melarang atau menyuruh penegak hukum melakukan sesuatu dalam proses hukum? Sekian minggu yang lalu ada mantan pimpinan KPK menyampaikan sesuatu lewat pihak lain kepada saya. Sebaiknya presiden meminta polisi mengeluarkan SP3, penghentian penyidikan yang tengah berlangsung. Nah, kalau itu saya ikuti, ya, bagaimana? Saya minta polisi yang sedang menyidik keluarkan SP3. Saya minta jaksa sedang menyidik, keluarkan SP3. Kepada KPK, apalagi, keluarkan SP3. Saya kira sistem dan kehidupan bernegara kita akan rusak dan akan terganggu. Saya dengan tegas menyatakan, saya tidak boleh, saya tidak akan melakukan intervensi seperti itu. Itu mengingkari dan melanggar sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara, ya, tanpa saya panjang lebarkan, kalau itu yang dimaksudkan, jangan dibiarkan, hentikan proses, itu akan kacau sekali, dan keadilan akan robek. Yang disebut dengan tebang pilih, itu akan terjadi. Sementara itu, masih berkaitan dengan ini, ada debat di luar yang saya dengar, ya. Apa pasti bersalah Pak Bibit dengan Pak Chandra? Kok kenapa harus ditahan? Gitu, ya. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan mengapa kedua beliau itu ditahan. Itu bukan wilayah saya, bukan kewenangan saya bisa keliru. Yang harus menjelaskan adalah pimpinan kepolisian, karena yang menahan kepolisian sebagai penyidik. Tapi kalau ada pertanyaan, saya juga tidak tahu. Yang menentukan apakah kedua beliau itu salah atau tidak salah adalah proses hukum itu. Proses hukum yang sedang berjalan itu. Dengan memegang asas praduga tidak bersalah, kalau kedua beliau itu ternyata nantinya tidak dapat dibuktikan melanggar hukum, maka keduanya harus dibebaskan. Itu keadilan. Kalau dalam proses hukum ternyata dapat dibuktikan kedua beliau itu bersalah, ya tentu mendapat sanksi. Taunya dari mana? Ya, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Ya. Dengan catatan, karena ini masih dalam penyidikan kepolisian, dan andai kata nanti masuk ke penuntutan, kita tidak tahu, ya kejaksaan, dan saya juga tidak tahu apakah berhenti di situ atau kedua beliau masuk pada proses pengadilan. Tetapi seruan saya sekarang ini kepada Kapolri dan kepada Jaksa Agung,
Kalau misalkan berlanjut nantinya, ya kepada hakim dan para pembela, bertindaklah secara profesional, yang adil, yang objektif, yang transparan, supaya rakyat bisa mengikuti prosesnya. Apa dakwaannya, apa sangkaannya kalau sekarang tersangka, dan semuanya mesti dipertanggungjawabkan, akuntabel. Itu yang mesti kita tegakkan di negeri ini demi sekali lagi keadilan bagi semua. Saudara-saudara, ada lagi isu yang disebut-sebut dengan kriminalisasi KPK. Saya juga belajar istilah ini, kriminalisasi KPK. Saya katakan, andai kata ada anggota atau pimpinan KPK melakukan kesalahan, melanggar hukum, lembaganya tidak salah. Sama kalau ada oknum polisi berbuat pelanggaran hukum, apa kepolisiannya salah, lembaganya salah, demikian juga kejaksaan, demikian juga pengadilan. Yang namanya kriminalisasi itu, tiba-tiba KPK dinyatakan bersalah, begitu, kemudian ada yang minta dibubarkan. Ini sudah keterlaluan, itu namanya kriminalisasi KPK. Dan tolong dicatat oleh saudara-saudara, kalau ada di negeri ini yang berupaya ingin membubarkan KPK, saya akan berdiri di depan untuk melawan upaya itu. Justru 5 tahun ke depan, pemberantasan korupsi harus lebih gigih. KPK punya peran yang sangat penting. Meskipun kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain juga tidak boleh dianggap tidak penting dan tidak berperan. Saya sampaikan dengan bahasa terang, kalau ada yang mengkhawatirkan kepala negara atau negara tidak lagi meletakkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, tetap sebagai prioritas. Saudara-saudara, dari semuanya itu saya akhirnya mengajak kepada semua pihak untuk menghormati undang-undang, menghormati sistem, menghormati proses hukum. Di negeri ini termasuk proses hukum yang menyangkut saudara Bibit Samad dan saudara Chandra Hamzah. Agar keadilan tegak dan tidak ada istilah tebang pilih. Saya juga mengajak, marilah kita semua, penegak hukum maupun pihak-pihak lain, untuk benar-benar adil. Jangan karena kawan, saudara, satu kelompok, lantas kita membeda-bedakan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Adillah kita kepada semua hal. Jika ada yang keberatan dengan cara-cara kepolisian misalnya sekarang menangani kasusnya Pak Bibit dan Pak Chandra Hamzah, atau juga barangkali dalam kasus yang lain keberatan terhadap KPK dalam menangani proses korupsi, atau kepada kejaksaan atau siapapun, gunakan aturan dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang kita maupun aturan hukum yang lain. Ada caranya, ada aturannya, ada mekanismenya. Inilah ciri-ciri tegaknya supremasi hukum, rule of law di negeri tercinta ini, sehingga tidak dicampur adukkan antara emosi dengan rasio, antara politik dengan hukum, antara keniscayaan atau keharusan untuk memproses semuanya dengan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Saya mengajak, menyeru, karena saya juga ingin melakukan seperti itu. Saudara-saudara, itulah penjelasan ataupun pernyataan saya berkaitan dengan isu penting yang mengemuka sekarang ini perihal penahanan
2 pimpinan KPK nonaktif oleh kepolisian. Saya berikan kesempatan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Itu tidak boleh dilakukan pemberhentian. Kira-kira ke depan bagaimana? Ya, yang pertama saya jawab dulu, hati-hati dengan kata-kata seseorang menjolimi orang yang lain. Hati-hati. Jangan ada dusta di antara kita. Hati-hati. Ini menzolimi sana, sana menzolimi sini. Kata-kata zolim kalau terlalu sering digunakan itu bagian dari kezoliman sendiri. Hati-hati. Ya. Nah, berhubungan dengan entah rekaman, entah transkrip yang beredar, saya dengan tegas meminta untuk diusut secara tuntas kepada yang berwenang. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri. Lihat itu, seperti apa rekamannya, transkripnya. Siapa yang bercakap-cakap dalam transkrip itu, dalam rekaman itu? Apa mengarah kepada persoalan Pak Bibit dan Pak Chandra Hamzah? Apa mengarah kepada penetapan kedua beliau itu sebagai tersangka? Buka, jelaskan, usut secara tuntas. Nama saya dicatut, katanya. Saya tidak tahu menau, tidak melakukan komunikasi apapun, tidak memasuki wilayah itu, dan justru saya dirugikan, sangat dirugikan. Saya ingin segera dicari seperti apa isinya. Setelah ketemu siapa isinya, siapa yang bercakap-cakap dalam rekaman dan transkrip itu, siapa yang menyadap. Apakah menyadap itu sesuai dengan undang-undang? Bayangkan, kalau di negeri ini ada orang punya uang beli penyadap, menyadapi semaunya, ada lagi beli lagi di mana begitu, nyadap lagi, maka ada lautan penyadapan dan itu melanggar hukum dan melanggar undang-undang. Kita tertibkan semuanya. Saya minta betul-betul dibuka. Saya sangat prihatin, saya sangat dirugikan dengan istilah itu. Ya, bukan tabiat saya mencampuri masuk segala macam, dan memang itu percakapan di antara mereka, tapi ungkap, buka secara tuntas supaya rakyat tahu siapa itu, isinya apa, mengait tidak dengan kasus hukum ini, dan siapa yang menyadapnya. Bagaimana bisa beredar sesuatu yang hasil penyadapan kalau yang melakukan entah KPK entah siapapun? Buka semuanya demi kebenaran dan keadilan. Baik. Yang kedua, saya lihat saudara agak mencampur adukkan antara Perpu kewenangan presiden. Itu ada dalam undang-undang dasar. Dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita sudah telaah dulu dengan kejadian di KPK. Absennya pimpinan KPK dalam jangka lama akan sangat mengganggu kalau hanya 2 orang. Sebelum mengeluarkan Perpu meskipun kewenangan saya, kewenangan konstitusional saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan MK, dengan pimpinan MA, bahwa itu solusi yang terbaik agar pemberantasan korupsi tidak terhenti. Justru kewenangan saya gunakan untuk memastikan KPK tetap berjalan, tidak terganggu dengan tiadanya 3 pimpinan. Ya. Jadi konteksnya tidak lantas presiden melakukan sesuatu dipenjarakan. Itu hak konstitusional saya untuk mengeluarkan Perpu. Nah sekarang saya dengar ada judicial review agar tidak begitu saja presiden memberhentikan Pak Bibit dan Pak Chandra Hamzah meskipun beliau dinyatakan sebagai terdakwa. Saudara-saudara, saya memang pernah bertanya. Yang saya tahu, yang berlaku di lingkungan pemerintah, kalau seseorang dinyatakan sebagai tersangka, itu belum ada sanksi administrasi. Begitu seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, seperti dulu contohnya seorang gubernur, saya berhentikan sementara. Setelah terdakwa, nah ketika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, saya aktifkan kembali. Saya rehabilitasi. Dalam bahasa awamnya gitu, dan akhirnya aktif kembali.
Saya pernah bertanya, undang-undang KPK nampaknya beda. Baru tersangka sudah diberhentikan sementara. Begitu terdakwa diberhentikan tetap. Itu amanah undang-undang. Itulah dulu yang menyangkut Pak Antasari, karena beliau dinyatakan sebagai terdakwa, kemudian dimintakan kepada saya untuk memberhentikan sementara. Saya menjalankan amanah undang-undang, saya berhentikan. Nah, saya tahu sekarang ada proses di Mahkamah Konstitusi. Ada putusan sela. Saya akan menghormati dan saya akan mematuhi. Sampai dengan apa hasil dari putusan MK. Kalau putusannya nanti diterima, usulan dari yang mereview itu, dan tidak boleh langsung diberhentikan tetap, hanya diberhentikan sementara, ya saya ikuti. Diberhentikan tetap, saya ikuti. Saya seorang konstitusionalis, saya patuh pada hukum, oleh karena itu saya tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan masalah itu sebagaimana yang saudara sampaikan tadi. Selamat sore Pak, saya Dia dari Antara. Pertanyaan saya seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa sekarang ini sudah terlanjur terbentuk opini dari publik bahwa terjadi kriminalisasi terhadap pejabat KPK dan selama ini melawan perbuatan korupsi Pak. Tentu ini menimbulkan dampak khawatiran tertentu bagi mereka yang selama ini termasuk penggiat korupsi. Seperti yang pernah dijelaskan juga oleh tim 5 yang dulu dibentuk Bapak untuk menjadi PLT pimpinan KPK, bahwa mereka menghubungi beberapa calon penggiat korupsi dan banyak yang tidak bersedia dengan alasan takut dikriminalisasi Pak. Dan saya minta pendapat Bapak soal dampak khawatiran ini dan jaminan pemerintah bahwa memang para penggiat korupsi dapat selalu dilindungi untuk menyuarakan suaranya. Dan yang kedua Pak. Cukup satu. Saya sudah menjelaskan, hati-hati menggunakan istilah kriminalisasi KPK. Hati-hati. Yang saya tahu ada istilah kriminalisasi pers. Jangan. Kalau seseorang dirugikan namanya pemberitaan media massa, gunakan hak jawab. Ada proses, ada somasi dan seterusnya. Kriminalisasi pers jangan. Tapi kriminalisasi KPK, kriminalisasi MK, kriminalisasi lembaga kepresidenan, saya tidak paham. Artinya apa? Dan sudah saya jelaskan tadi, bedakan seseorang di proses hukum, anggota dari lembaga itu dengan lembaganya. Tidak perlu saya ulang-ulang kembali penjelasan saya. Kalau ditanyakan jaminan pemerintah, pemberantasan korupsi agenda nasional. Pemberantasan korupsi juga diatur dalam undang-undang. Bukan hanya pemerintah yang harus menjamin, tentu saja pemerintahan yang saya pimpin bukan hanya menjamin, justru dijadikan prioritas. Saya minta semua pihak juga begitu. Lembaga-lembaga negara yang lain, LSM, NGO, semua juga menjalankan amanah undang-undang. Ya, untuk tidak begitu saja mengait-ngaitkan ada satu isu lantas pemerintah dianggap tidak serius. Pemerintah menghambat pemberantasan korupsi. Harus jalan terus dan lihat saja nanti apakah betul-betul kita kendor di dalam pemberantasan korupsi. Kita lihat saja. Rakyat silakan melihat ya bahwa kita sudah menetapkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas dan agenda penting 5 tahun mendatang. Saudara-saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.